Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang dalam keadaan kurang sehat juga dimampukan ya, pulihkan kembali kondisinya seperti sedia kala. Pagi hari ini kita akan memperdalam kembali ilmu agama yang insya Allah menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustadz Mim Saiful Hadi yang sudah ada di studio. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, mantap. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allah Semangat Maha Besar. pagi luar biasa. Alhamdulillah, itu doa kita semua ya Ustadz ya. Harus dong. Iya, harus. yang rasanya mungkin agak flu, agak gimana gitu kalau mendengar kalimat takbirnya dari Ustadz Mim, insya Allah ikutan. Oh iya Masya ya, Allah, Allahu semangat Akbar. pokoknya, Allahu Akbar ya. Masya Allah, Alhamdulillah, betul Ustadz. Nah pagi hari ini Ustadz kita ngomong diri kita sendiri ya Ustadz ya. Iya, Kadang iya. itu begitu ya, yang jadi cerminan nih ya, menjadi Iya. sebuah pertanyaan gitu. Kok rasanya susah baca atau males baca gitu, bengok dulu, ngomel dulu gitu Ustadz. Kenapa ya Ustadz? Manusia zaman sekarang itu susah membaca dulu, ngomelnya ini didahulukan. Iya, Selengkapnya monggo bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah. Pujian syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selalu istiqomahkan ya di pagi hari ini sebagai ungkapan syukur atas semua nikmat yang telah kita nikmati. Alhamdulillah. Yang tidak habis-habis. Udara kita hirup setiap detik tidak habis-habis. Kalau dikurangi saja itu sudah bingung, nggak karu-karuan Wah, toh? betul Ustaz. Iya. Air juga begitu. Allahu Sementara Akbar. di sebelah yang sana air berlimpah-limpah ya. Betul. Bahkan sampai menjadi musibah. Nah, itu ya. Nah, itu betul Kita Ustaz. diberi oleh Allah air yang cukup, Cukup, ya kita bisa Alhamdulillah. menghirup, kita bisa menyeruput. Waduh, Nah, itu sing ya. anget-anget nih ini kan Alhamdulillah. nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah. Bagi yang sedang berkendara jangan lupa itu air di sebelahnya diteguk ya, Alhamdulillah, iya. dengan hati-hati loh ya. Iya, diseruput pelan-pelan kalau Iya, panas nanti bener. lidahnya bermasalah. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, guru kita semuanya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya Mbak Ayu memang kalau soal, ya mohon maaf ya, soal Iya. apa ini, bibir ini ya, Iya. Poso Jawa ini ya lambe. Nah, betul. Memang tidak ada habisnya, ya, tidak ada habisnya. Seingat saya ini sejak tahun berapa saya menemani kawan-kawan di Dialog Fajar ini. Kita membahas soal lisan kita ini, tidak berhenti. Memang selalu ada saja yang selayaknya, seharusnya, dan selalu untuk kita refresh, kita ingatkan ya. Padahal ya nuwun sewu barangnya mek siji ya. Iya, betul Ustaz. Tetapi Masya Allah, hanya gara-gara barang yang satu ini itu semuanya akan menjadi kacau. Iya. Semuanya bisa menjadi kacau, semua bisa menjadi indah, ya gara-gara alat ucap kita ini, lisan kita ini. Maka sudah pernah kita kutip ya hadis yang diajarkan Rasulullah soal ngomong yang baik itu tidak main-main, memang pasti hubungannya dengan iman. Yang beberapa waktu yang lalu sudah saya kutip hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nah, itu sudah pernah kita obrolkan atau kita dialogkan di kesempatan yang lalu. Tetapi masih banyak sesungguhnya hadis-hadis, tuntunan-tuntunan Nabi kita yang berhubungan, berkaitan dengan kedahsyatan atau ketajaman atau apa, resiko terbesar atau resiko penting dari lisan kita. Ini hadis berikutnya akan saya kutip juga ini. Hadis dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati
ma tabayyanu ma fiha yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib, rawahul Bukhari. Artinya, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Ya, ini Mbak ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan di pagi hari ini adalah pikiran dhisik rek nek ngomong. Gitu ya. Sederhananya kan gitu. Itu kalimat sederhana dan mudah siapapun bisa mengucapkan, tetapi begitu kita praktik dalam menghadapi realitas kehidupan kita, kadang-kadang juga tidak sabar kita ini. Terus pokoknya ngomong aja gitu ya. Bungok sih gitu. Betul. Nggak peduli itu di jalan, nggak peduli itu di mana saja, bahkan di ruang-ruang publik, di media sosial kita. Kan banyak sekali kita dapatkan. Tiba-tiba dia membuat nge-vlog ya, atau video diunggah di YouTube untuk mengkritik, untuk mengomentari, untuk menasihati, untuk menyatakan ketidaksetujuannya misalnya gitu. Yang seolah-olah dia berkata meluruskan, membenarkan, mengoreksi, kemudian macam-macam lah, menyanggah dan sebagainya. Sementara dia tidak berpikir atau tidak mengukur kira-kira nanti dampaknya seperti apa. Apa yang terjadi kemudian ya belani agar ditonton oleh banyak orang, gitu kan ya. Katanya dulu waktu saya belajar awal-awal jurnalistik itu, kalau menulis berita manusia digigit anjing, nggak menarik itu. Kalau manusia menggigit anjing, lah itu baru ya. Iya. Jadi yang kontradiktif, yang justru yang aneh-aneh, sehingga tidak lagi berpikir kepada kualitas, tidak berpikir lagi kepada dampak, tapi yang dipikirkan ya perhatian orang, respon orang, viewers gitu kan ya. Viewers yang diperhatikan. Itu kalau di platform, di media sosial Mbak Aya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga begitu. Kalau yang kita pikirkan adalah hanya semata-mata mengungkapkan luapan emosi kita, entah disebabkan oleh harga dirinya lah, entah disebabkan oleh kesombongannya lah, atau berbagai macam sifat-sifat egoisme yang dimiliki oleh kita, maka hancurlah kehidupan ini sesungguhnya. Suami kepada istri, ya berhak kita marah, bisa bila suatu saat marah. Tapi apakah dipikirkan ketika ucapan itu keluar, dilihat oleh anak kita, didengar oleh anak kita, didengar oleh tetangga kita, misalnya gitu kan Mbak Aya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri yang tidak setuju dengan suaminya misalnya, tiba-tiba bantah ya. Bukan tiba-tiba, langsung atau spontan bantah ya. Kemudian ucapannya juga tidak terkendali karena udah kadung emosi ya Mbak Aya. Pasti nggak pikir itu kan, padahal anaknya sedang menonton itu. Nah, pada suatu hari anaknya melakukan duplikasi, baru kaget, loh anakku kok kayak gini, misalnya gitu ya. Atau kita di jalan juga begitu, pokoknya mobil diserempet, ya pokoknya salah, tuamuk dhisik, diilok-ilokno dhisik, bahkan dipisui, naudzubillah min dzalik. Pokoknya menang nyerang gitu ya. Menang nyerang, sing nyerang sing menang kan itu. Itu kan sesuatu yang tidak baik. Tidak baiknya apa? Kata Rasulullah yang lain, tidak baiknya itu begini. Ada sebuah hadis yang perlu saya sampaikan di sini juga. Suatu saat Rasulullah itu ditanya sama seorang sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal. Ditanya begini, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhuduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita kelak akan dihisab atas apa yang kita katakan? Loh kan itu. Jadi kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, maka pikirannya kayaknya sama dengan kita di hari ini ya. Ini zaman dulu loh, ini zaman dulu. Sahabat Mu'ad ini sudah bertanya gitu ya. Kalau nanti kita dihisab di hari kiamat atau di yaumil akhirah, itu apakah kata-kata yang kita keluarkan ini
ikut di dalam hisabnya Allah itu. Hmm. Ini seorang Mu'adz ini seorang sahabat yang terkenal alim, Mbak Ayu ya, cerdas sekali. Mu'adz bin Jabal ini cerdas sekali, ya. Sehingga beliau memang tidak mudah dia bicara. Beliau sangat hati-hati dalam berkata, bertutur kata, berpendapat. Beliau selalu berpikir, selalu mempertimbangkan, selalu mengukur dampak dari apa yang diucapkan. Pendapat yang akan dikemukakan ini kira-kira akan berakibat seperti apa. Sesungguhnya yang menjadi pemikiran yang paling pokok dari Mu'adz bin Jabal adalah apakah ucapannya ini dihisab, dipertanggungjawabkan hingga di hadapan Allah, kan itu. Ini kan kembali kepada hadis yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya yang saya kutip di awal tadi, bahwa ini pasti hubungannya erat dengan iman. Berarti apa yang kita ucapkan atau omongan seseorang itu berbanding lurus dengan kualitas keimanan seseorang tersebut. Masya Allah. Itu. Ini menilainya menjadi begitu. Kenapa? Sekali lagi pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini kemudian dijawab oleh Allah. Wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah dari lesannya? Ya, Mbak Ayu mengerjakan sesuatu, atau siapapun mengerjakan sesuatu, bisa jadi karena perintah, bukan bisa jadi ya, ada perintah, ada pengetahuan yang diperoleh gitu ya, ada omongan yang dikerjakan. Bahkan ketika misalnya ada seorang terbakar emosinya mendengarkan sebuah fitnahan, wah langsung dia melabrak, kan Mbak Ayu ya. Iya, betul. Atau seorang pemimpin mengambil keputusan. Dari mana keputusan pemimpin itu diambil atau diperoleh atau dibuat? Pasti dari ucapan-ucapan, laporan-laporan orang-orang yang ada di sekitar pemimpin tersebut, kan Mbak Ayu ya. Kemudian pemimpin membuat keputusan begini. Begini itu kan keputusan. Apa dampaknya dari apa yang diucapkan itu? Tentu sebuah tindakan yang berimplikasi luas, berdampak luas dalam kehidupan. Karena dia pemimpin. Bisa penghancuran, bisa pembunuhan, bisa pembantaian misalnya gitu. Seperti saudara-saudara kita di Palestina ini misalnya. Itu kan juga akibat perintah menyerang, kan itu ya. Perintah membantai dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya, bahkan pokoknya, mendasarnya iman dalam melandasi setiap ucapan yang kita lakukan. Maka dipikirkan yang dimaksud di awal sabda Rasulullah tadi itu sesungguhnya dampak terhadap diri kita di hadapan Allah. Aku ngomong ini kira-kira itu ya. Aku ngomong begini, saya bicara seperti ini, kira-kira kelak layakkah jika dipertanggungjawabkan ini saya dapat menanggung akibatnya. Karena hisab itu bukan hanya harta, tapi juga ucapan-ucapan kita, kata-kata kita. Ya seperti kita nonton rekaman video kita lah Mbak Ayu ya. Video apa saja lah, misalnya kawan-kawan yang sudah menikah lihat waktu dulu akad nikah itu videonya bagaimana itu ya, atau video dulu waktu kecil belajar ngomong itu kan pasti kalau itu lucu ya kita tersenyum. Nah, kalau aduh kok ngomong gitu aku dulu ya, gitu ya, kok bisa ya aku ngomong gitu ya. Coba waktu kita marah di jalan itu videonya diputar balik gitu. Ya, aduh malu ya Ustaz ya. Ya kan gitu Mbak. Itu kan nyontoh sekali. Jadi kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, ya wis ngomong sak karepmu lah bahasanya. Tapi pikirin dhisik. Silakan bicara apa saja, tapi tolong dipikir. Dipikir apanya? Dipikir dampaknya. Dampak terhadap diri kita sendiri, akibatnya terhadap diri kita sendiri jika kelak ucapan kita ini di hadapan majelis pengadilannya Allah. Mungkin kalau di depan manusia kita bisa bersilat lidah dengan pasal ini, pasal itu, dengan argumentasi ini dan itu. Bisa kalah berargumentasi. Tetapi kebenaran dari ucapan kita kan tentu tidak bisa dimanipulasi begitu saja. Karena setiap kata akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga bermanfaat ya Mbak Ayu ya. Insyaallah, agar amin. kita semua bisa berkata dengan baik, berkata dengan jujur, sehingga Amin. apa yang kita ucapkan ini menimbulkan kebaikan Masya Allah, kepada amin. orang lain.
Makanya kadang itu ada yang memilih diam ya Ustadz ketika tidak bisa memfilter sesuatu gitu ya Ustadz Ya ya. betul, kalau nggak bisa bicara Berbicara diam baik, saja. betul. Kan dawuhnya Rasulullah. Masya Allah, semoga bermanfaat kawan. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.